Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah begitu baik melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kuasa, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari ini, Engkau membangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah ini, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, menjadi rema dalam hidup kami, supaya kami lebih lagi dapat mengenal Engkau dan mengerti kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 2 ayat yang ke-16. Tertulis demikian, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara yang dikasih Tuhan, sikap Herodes membunuh semua anak di Betlehem disebabkan karena sebagai raja, ia tidak mau ada raja lain yang berkuasa selain dari dirinya sendiri. Apalagi dia mendengar ada seorang raja yang baru lahir, yaitu Yesus Kristus. Sikap Herodes menjadi refleksi kita pribadi. Apakah kita mau merelakan diri kita dipimpin oleh Raja Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Ataukah kita ingin merajai diri sendiri, sehingga dengan sengaja tidak membiarkan dia hidup dan memimpin diri kita? Sikap tidak mau dipimpin oleh Kristus sebagai Raja ibarat sama dengan membunuhnya. Dan sebaliknya, sikap yang mau dipimpin oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kita merelakan Dia hidup dan semakin besar di dalam kita dan semakin menguasai kehidupan kita. Kita semakin kecil dan Dia semakin besar. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini bagi kita semua adalah agar kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Jangan biarkan kedagingan kita dan keegoisan diri kita pribadi membuat kita mengenyampingkan Tuhan Yesus. Marilah saudara, biarlah kita semua dapat menjadikan Dia sebagai Raja dalam kehidupan kita, dengan cara merelakan diri kita dirajai dan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dan dengan segenap hati kita mengasihi dan mentaati Dia. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang begitu dalam menegur setiap kami, berbicara di dalam hati kami. Ada kalanya Tuhan, tanpa sengaja, tanpa sadar, atau sadar dan sengaja, kami membiarkan Engkau berada di luar hidup kami. Kami tidak mengizinkan Engkau menjadi Raja atas hidup kami. Seperti Herodes yang mencoba untuk membunuh Engkau. Kadangkala ya Tuhan, sikap kami seolah-olah seperti demikian. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan kami ya Roh Kudus, ubahkan hati kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan Yesus dalam hidup ini. Ampuni kami akan dosa
dan kesalahan kami, kelalaian kami, dan pemberontakan kami kepadamu. Baharui hati kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Engkau. Kami tidak mau berjalan dengan pimpinan hati kami sendiri, tapi kami rindu agar hidup kami ini dipimpin oleh Engkau ya Tuhan Yesus, sebagai Raja dan Tuhan atas kami. Karena kami percaya, kalau Engkau yang memimpin hidup kami, maka Engkau akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, dan kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu, agar kami selalu ingat dan menghidupi kebenaran firman-Mu dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, kuasa firman-Mu mengubahkan kami. Kuasa firman-Mu menopang hidup kami. Kuasa firman-Mu membawa mujizat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini, agar segala apa yang kami kerjakan, semua aktivitas kami, dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua permasalahan kami ke dalam tangan-Mu. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan. Kuatkanlah yang lemah. Berikan semangat kepada yang berputus asa. Dan berikanlah jalan keluar, serta pertolongan bagi yang sedang mengalami masalah dan persoalan dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan memimpin hidup kita untuk terus ada dalam rencananya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.